Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini saya harus mengerjakan sesuatu perbaikan pada bagian mesin motor roda 3 seperti pada video selanjutnya seperti di video sebelumnya, yaitu kerusakan yang saya bagi-bagi menjadi beberapa diagram, yaitu kerusakan yang sifatnya umum atau klasik dan sifatnya yang tidak umum. Nah, sifatnya yang tidak umum ini hanya terjadi pada kendaraan motor roda 3. Jadi saya akan mengupas tuntas tentang kerusakan yang tak lazim ini terjadi pada motor roda 3, yaitu kerusakan karena sesuatu yang menyembur, air menyembur dari radiator, air radiator yang selalu habis, dan gejala-gejala awal yang harus kita deteksi untuk mengetahui tentang kerusakan yang tak lazim ini. Ingat ya, tidak seperti halnya pada motor roda 2, ini hanya terjadi pada motor roda 3, yaitu tabung air yang menyembur dari tabung reservoir. Oke, tak perlu panjang lebar, mari kita saksikan tutorialnya. Ini adalah cara saya sudah mengalami ini beberapa kali, jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua ya, para driver motor roda 3, untuk menjadi bekal di perjalanannya, dan bagi yang ingin mendapatkan referensi, mudah-mudahan ini bermanfaat, karena driver motor roda 3 itu sesuatu yang unik menurut saya, karena butuh penanganan secara mandiri untuk setiap perbaikan dan solusi cara mengatasi setiap ada problem yang kita dapatkan ketika sedang bekerja. Silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat tutorialnya. Oke bos, kita ini harus ditrondoli semua ya untuk melakukan perbaikan ini. Jadi hanya bagian ini yang kita ambil, kita harus melepas, mencopot ini. Walaupun repot, kita kita harus melepaskan ini karena kerusakannya ada di bagian ini. Oke, kita lepas dulu ya. Setelah mati lampu tertunda dan akhirnya mesinnya diturunkan juga, karena ada sesuatu sebab saya turunkan lagi. Bagi yang ingin tahu prosesnya turun naik mesin, sudah ada di video yang lalu, nanti saya kasih rekomendasinya. Oke, kita pelajari yang ini ya. Kerusakannya di sini, ini harus diambil nih. Terus alasannya kenapa saya harus diturunkan lagi mesinnya, begini nih, Brad. Ini kita cabut dulu. Ya, harusnya tadi bisa di ini ya, ditundukkan ininya, terus ini diangkat, sebab ininya mentok ke sini, ke sasis sana. Ininya nih harusnya dipotong aja, nggak ada manfaatnya. Inilah ini nih sebabnya nih. Jadi di ujung ininya tadi dia nyangkut, ini dilepas tadi susah pakai tang lancip, ya udah diturunkan saja mesinnya. Oke, lanjut sajalah, kita bahas ini dulu. Pengecekan yang pertama mungkin harus dilakukan di bagian ini packing kalengnya. Bila ingin diganti sekalian ya mungkin ganti aja, tapi di sini apabila masih bagus, masih bisa dipakai, bagian ini ya, ini pertama harus dicek, karena mungkin dari sini, ini kan jalur air dari sini naik ke masuk melalui 3 lubang ini, 3 apa 4 lubang jalur air radiator ini ke sini masuknya, Brad. Jalurnya ke sini, ke 4 lubang ini ya, tuh naik ke sini, memutar lagi airnya ke sini, keluar sini. Nah, mungkin akibat kompresi yang besar dari ini dari
ketika TMA, posisi piston TMA, dia mendorong. TMA itu posisi piston paling atas, titik mati atas. Di sini dia mendorong, membawa aliran jadi kedorong ya, namanya juga pasti besar ya. Dia untuk menekan knalpot keluar, knalpot, asap knalpot keluar dari X nya, dari klep X nya, mungkin gede juga. Nah, dari sini mungkin karena sesuatu ini yang bocor packingnya, jadi ikut naik kompresinya masuk ke sini, ke 4 jalur ini, sehingga didoronglah putaran air nih. Radiatornya kencang, seiring dengan putaran laju kendaraan kencang, ditambah lagi ini ya, jadi makin kencang, sehingga keluar dari sini, air dari sini ya didorong, jadi ditambah didorong, jadi kencang. Dari kesini juga nih jalurnya keluar, yang ada temperatur suhunya, indikator temperatur suhu kesini masuk ya, udah didorong kencang, salurannya mentok ke sini, bukannya mengalir lagi ke sana, bukan mengatur sirkulasi lagi, return ya disebutnya. Sirkulasi itu kan perputaran, tidak ke sana arahnya, jadi berbalik ke sini, ketutup. Yang jalur ini kan mentok akibat kencang, nah sedikit ke sana, banyak ke sini, kemudian menekan ke tabung reservoir, akibatnya keluarlah, menyemburlah dari lubang kecil ini. Harusnya ini jadi oksigen penekan, ketika di sini hawa panas, ditekan oksigen, mengalir ke sini mengisi cadangan, ini malah menyembur mungkin. Nah, di sini nih akibatnya yang sudah saya katakan tadi. Sekedar pengetahuan saja. Oke, selanjutnya ke pengecekan pemeriksaan yang kedua. Ini yang pertama, yang kedua. Bagian kedua yang harus diperiksakan adalah bagian dapur pembakaran ini, antara klep intake dan outnya, in dan X nya. Kita periksa ini apakah ada bocor dari sini, dari bibir palp ini ya, palp ini, dengan cara memasukkan dari kedua lubang ini dari intake manifoldnya atau hisap venturi, intake manifold from karburator 1, ke sini masukkan bensin, dan masukkan dari sini dari X nya ke knalpot. Kalau ada rembesan itu harus di skir ulang. Ini juga berpengaruh ya kedua. Mudah-mudahan ini tidak apa-apa. Valve atau bagian dapur pembakaran, dapur pacu ini percampuran antara bahan bakar di sini nih. Kita pakai pembersih porselen aja dulu, biar agak ringan-ringan ntar. Tapi setelah, kalau berat, pakai amplas yang super halus aja, atau sikat kawat yang halus, yang seperti gosok gigi ini nih ya, ada yang kawat. Tapi kalau beli itu antara 15 sampai 20 ribuan, lumayan lah. Paling pakai inilah kreyeh. Buat beli sikat kawat mending kita beli rokok aja, dapat sebatang sebatang sebungkus, lumayan dah, kita hemat. Ini kita bersihkan, bersihan aja dulu ini. Tapi dengan memakai pembersih porselen akan memperingan, atau apa ya namanya, kalau dia, pokoknya begitulah. Ini kita bersihkan sampai bersih. Setelah merasap, dia akan memperingan ketika akan diamplas. Yang tebal-tebal juga gampang, biar meresap dulu. Bagaimana kalau kita cek udah bersih belum? Lumayan sih lah. Wih, pistonnya bro, bercemong begini,
sekalian aja kita bersihkanlah pistonnya, sekalian ini kebuka, pasti ada yang bocor ini, pasti dah sampai begini. Dari dua klep itu ya, dua palep itu tadi NINX nya, tapi belum kita tes, masih saya menunggu dalam proses pembersihan itunya. Kita bersihkan ini aja dulu lah. Oke coy, kita tes apa ada yang rembes di sini. Masukin bahan bakar dari intake manifold ya, ke intake manifold ini. Intake yang palep atau klep yang lebih gede ini intake manifoldnya atau klep in, dan klep X nya dia lebih kecil. Oke, kita tunggu ya apa ada rembesan dari sini. Mudah-mudahan tidak ada. Waduh bro, rembes bro, sekir ulang ini mah. Coba kita lap lagi. Ada sih cuman sedikit. Ganti klep X nya, kita cek apakah ada yang bocor. Masukkan dari waduh bro, langsung terasa kalau ini tuh, langsung kontan dia rembes tuh, rembes ya bro. Oke, sekir aja, kita sekir dulu ya, dua teknik sekir. Saya nanti akan pakai dua teknik, pakai bor atau pakai manual. Keras ini bro. Hati-hati nih, hati-hati ini hilang, bakal susah. Kemana satu lagi bro? Oke bro, terlepas bro. Kotor sekali bro. Kurang lebihnya di bibir-bibir ini harus disekir lagi. Oke bro, kita jajal dulu ya. Kita sekir dulu, kita ini krim sekirnya kita ke bibir-bibir ini sampai merata. Pakai yang kasar dulu bro, kan ada ini ya, dua balik ya, tahu kemudian ya. Seperti inilah, angkat searah ya. Wah, ininya nggak beres. Nggak beres bro, ininya. Seperti inilah kalau manual. Iya, goyang terus. Pakai bor aja lah.
Salah motornya bro. Ya, saya untuk standar motor yang rengket di bawah, rengket ininya di bawah ya. Kalau yang ini yang pir kecilnya sama aja lah, kemana juga. Kalau bisa mah bekasnya lagi, bekas bawaannya, bekas pertama nih, bekasnya ada ini ya, apa namanya, dia rata terang, bekas gesekan dari ininya nih. Oke, taruh di bawah aja dulu lah. Sama aja sih kalau yang kecil mah, tapi kalau yang ini yang rengketnya biasanya sih menurut para pakarnya yang rengket di bawah. Masukin kancingannya, kuku klepnya ininya di atas ya, ini sini. Saya juga masih ngeri ini nekannya. Nanti kalau mau ditutup ini pakai yang sesuatu yang tebal, anduk kecil tuh. Nah, tiding. Setelah dibuka kita lihat akan menjadi apa. Waduh, saya deg-degan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ada suaranya krek gitu. Wah, jangan langsung dipakai ini mata ya, bukanya dari jauh aja, takutnya ini posisinya masuk sedikit, begitu dibuka dia mental, bahaya ini kena mata. Try again. Wah, kok atasnya begini sih? Sepertinya atasan klepnya udah baret-baret. Waduh, ini untuk yang kedua kali. Nah, udah nih. Kalau sudah ini mengunci kancingannya atau kuku klepnya, jangan dulu dibuka, pegang dulu ininya. Kalau nonjol dia udah masuk, berarti nonjol ininya seperti puting ya, puting beliung. Nih, nonjol nih udah. Buka. Oke. Tinggal pasang. Aduh, mesti naik mesin. Oke ya, kita tapi wajib kita tes lagi. Uri, enggak euy. Cihuy. Beres ini berarti nih. Oke. Oke coy, tidak terjadi rembesan coy, berarti kompresinya aman ya. Kalau sesuatu yang lama, apa namanya, rembes pelan, begitu dituangkan didiamkan begitu lama, itu wajar. Apa ya, yang namanya air kan dia meresap, begitulah pokoknya. Udah beres, aman kalau sudah begini rapat. Tinggal pasangkan.
full sampai pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi, ngantuk.